I'm a little kid beat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Satwa Anwar. Saya dari Prodi S1 Manajemen A 2021 dengan NIM 211060109. Saya di sini ingin memenuhi tugas AIK untuk menjelaskan materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan. Artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Iman dapat dimaknai iktikaf, membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Menurut BPJS Purwadarminta, iman adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati atau keteguhan hati. Kita perhatikan, penggunaan iman dalam Al-Quran akan mendapatkan dalam dua pengertian dasar. Iman dengan pengertian membenarkan adalah membenarkan berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dalam salah satu hadis sahih diceritakan bahwa Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Jibril tentang iman, yang artinya bahwa yang dikatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman bahwa qadar baik dan buruk adalah dari Allah. Yang kedua, iman dengan pengertian amal atau beriltizam dengan amal, segala perbuatan kebajikan yang tidak bertentangan dengan hukum yang telah digariskan oleh syara. Dalam sebuah ayat Allah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wajahaduhu bi amrihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa iman adalah membenarkan Allah dan Rasulnya tanpa keraguan, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Pada akhir ayat tersebut, mereka itulah orang-orang yang benar-benar merupakan indikasi bahwa pada waktu itu ada golongan orang yang mengaku beriman tanpa bukti. Golongan ini sungguh telah berdusta dan mereka tidak dapat memahami hakikat iman dengan sebenarnya. Mereka menganggap bahwa iman itu hanya pengucapan yang dilakukan oleh bibir tanpa pembuktian apapun. Pengertian iman secara istilah ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak atau ragu, serta memberi pengaruh bagi pendapat hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Jadi, iman itu bukanlah semata-mata mengucapkan lidah, bukan sekedar perbuatan, dan bukan pula merupakan pengetahuan tentang rukun iman. Sesungguhnya iman itu adalah semata-mata pernyataan seorang dengan lidahnya bahwa dia orang beriman atau mukmin, karena banyak pula orang-orang munafik yang beriman palsu, yang mengaku beriman dengan lidahnya, sedang hatinya tidak percaya. Yang dimaksud iman pada Allah adalah membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara meyakini dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib adanya karena zatnya sendiri, wajib al-wujud bi zati, tunggal dan esa, raja yang maha kuasa, yang hidup dan berdiri sendiri, yang qadim dan azali untuk selamanya. Dia maha mengetahui dan maha kuasa terhadap segala sesuatu, berbuat apa yang dikehendaki, menentukan apa yang ia inginkan. Tiada sesuatu pun yang sama dengannya, dan dia maha mengetahui. Di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 54 disebutkan bahwa inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin sumasta'na al arsy yughzil lailan nahara yatlubu hasisau wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrihi ala lahul khalqul wal amri tabarakallahu rabbul alamin. Artinya bahwa sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy.
Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan binatang-binatang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Yang selanjutnya, tauhid dibagi para ulama menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, yaitu Allah itu salah satu-satunya pencipta, al-khaliq, pengatur jagat raya, al-mudabbir, yang maha merajai, al-malik, dan pemberi rezeki, ar-razzaq. Itu yang kedua. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu kita selaku hambanya hanya memberi ibadah kepada Allah saja. Tidak boleh satupun ibadah diserahkan pada selain Allah. Ibadah seperti berdoa, tawaf, menyembelih kurban, bernadar hanya boleh ditujukan kepada Allah semesta. Itu yang ketiga. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan, beriman dalam hal nama, sifat, dan tanpa melakukan takwil, merubah maknanya. Taktil, menolak sebagai sifat Allah. Takyif, memvisualkan atau menggambarkan bagaimana wujud sifat Allah. Tamsil, menyamakan dengan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan tafwid, tidak mau menetapkan pengertian sifat Allah. Dalam definisi yang lain, tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu keyakinan yang pasti bahwa Allah mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung serta sempurna, yang tidak diiring oleh sesuatu kekurangan, kelemahan, atau keburukan sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah sendiri di dalam kitabnya dan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Jadi, tauhid asma wa sifat adalah mengisahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Berikutnya contoh di kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali contoh perilaku iman pada Allah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, beriman kepada kitab Allah, menafkahkan sebagian harta baik di saat waktu lapang atau sempit, selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah, berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi. Yang terakhir, mempercayai dengan benar rukun iman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang beriman pada Allah. Berikut beberapa referensi yang saya dapatkan untuk mengerjakan tugas AIK tersebut. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.